Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi dari soal KSM IPA MTS tahun 2022. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk materi besaran dan pengukuran, listrik dan magnet, serta cahaya dan alat-alat optik. Nah, di video kali ini saya akan kembali lagi membahas untuk materi yang lain, yakni materi mengenai gerak dan gaya. Nah, bagi adik-adik yang belum nonton untuk pembahasan yang lainnya, silakan lihat aja linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian bagi adik-adik yang belum juga join ya ke grup Telegram atau ke channel pembahasan soalnya, silakan lihat nama channelnya di sini dan nama grupnya di sini. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Berdasarkan grafik di samping, maka tentukanlah pernyataan yang benar. Nah, jadi adik-adik kalau kita lihat grafiknya, ini adalah grafik kecepatan ya terhadap waktu atau V terhadap T. Oke, langsung aja kita bahas untuk pernyataan yang pertama, yaitu percepatan jamaah dari rukun Iraki ke rukun Syrian adalah 0. Nah, kita lihat nih di gambar. Rukun Iraki itu yang mana? Oh, rukun Iraki adalah titik B dan rukun Syrian adalah titik C. Kemudian kita sinkronkan dengan grafiknya nih dari titik B ke titik C. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya itu adalah berupa garis lurus. Dan ingat ya, ini adalah grafik V terhadap T. Nah, kalau grafik V terhadap T dan garisnya lurus, berarti dapat disimpulkan bahwasanya percepatannya adalah 0. Artinya statement yang pertama ini tepat. Kita lanjut ke statement yang kedua. Jarak tempuh linear satu kali putaran tawafnya lebih dari 144 meter. Nah, untuk satu kali putaran itu adalah perjalanan jamaah hajinya dari titik A ya ke titik B, ke titik C, D, dan kemudian kembali ke titik A. Nah, untuk menghitung berapa masing-masing jarak tempuhnya, kita bisa hitung dari grafik di samping, yaitu dengan menghitung luas wilayah di bawah grafik. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk grafik A terhadap B. A ke B maksudnya. A ke B itu kan berarti yang ini ya. Nih, A ke B yang ini. Artinya daerah di bawah grafiknya tuh yang ini adik-adik. Saya arsir ya. Nah, yang ini. Kalau kamu lihat kira-kira bentuk bangunannya apa? Atau bentuk bidangnya apa? Segitiga siku-siku kan? Nih, saya perjelas lagi. Artinya luas yang digunakan adalah luas dari segitiga siku-siku atau luas segitiga, yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, kita lihat di sini alasnya adalah 4, dari 0 ke 4 berarti 4, kemudian tingginya yang ini kan, yaitu 6. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih ke rumus di bawah. Setengah dikali 4 dikali 6 dapatnya adalah 12 meter. Dengan cara 4-nya kamu coret aja dengan 2, berarti dapatnya 2 ya, atau dibagi 2. Kemudian 2 yang ini tinggal dikaliin aja dengan 6, dapatlah 12 meter. Kemudian dengan cara yang sama kita akan menghitung luas wilayah di bawah grafik untuk grafik B ke C. Nah, kalau kita lihat nih grafik B ke C itu yang ini. Dia bentuknya adalah persegi panjang. Artinya rumus yang kita gunakan adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya adalah 20 dikurangin 4, berapa tuh? 16. Ya kan? Lebarnya yang ini nih, berapa tuh? 6. Artinya luasnya adalah 16 dikali dengan 6. Oke, ini ya, berarti 96 meter. Kemudian tinggal kita hitung lagi nih untuk grafik dari C ke D. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke. Grafik dari C ke D. Kalau kita lihat nih, C ke D kira-kira bentuk grafiknya apa? Coba ditebak dulu ya. Udah tahu? Nah, yang benar adalah trapesium. Nah, selamat nih buat adik-adik yang jawab benar.
Kenapa? Karena gini, saya gambarin ya nih. Dari sini ke sini. Nah, ini adalah bentuknya trapesium. Apa rumus luas trapesium? Sisi atas ya. Saya ganti warna dulu, oke. Sisi atas ditambah sisi bawah dikali 2 ya. Sorry, dibagi 2 maksudnya, baru dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita mau ngitung berapa panjang untuk sisi bagian atasnya. Kita lihat ya. Nah, nih berarti 6 cm ya. Kelihatan nggak kalau dikecilin? Nah, yang ini nih, sisi atasnya kan yang ini. Berarti atasnya 6 cm, sisi bawahnya yang ini nih. Berarti 12 meter ya. Meter atau senti sih? Oh, meter, sorry ya, 12 meter. Kemudian jangan lupa dibagi 2. Lalu kita kalikan dengan tingginya. Tingginya tuh yang ini. Nah, berarti 24 dikurangin 20 yaitu 4 meter. Sekarang tinggal kita hitung sama-sama. 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. Kemudian 6 tambah 12 adalah 18. Kaliin 2 dapatnya adalah 36 meter. Nah, kalau seandainya kita mau ngitung nih panjang atau jarak tempuh yang dilewati oleh jamaah dari titik D ke A, itu kan nggak bisa kita hitung. Kenapa? Karena di grafik tuh nggak ada. Dia hanya sampai titik C ke D. Nah, artinya kita coba dulu untuk menghitung berapa total jarak tempuh yang dilalui oleh jamaah dari titik A hingga titik D dengan cara menjumlahkan semuanya. Nah, setelah kita jumlahin ternyata dapatnya adalah 144 meter. Artinya dari sini ke sini itu kan dia 144 meter. Dan dari A ke D itu belum satu kali putaran. Artinya apa? Artinya kalau kita hitung lagi nih, jarak dari D ke A itu bakalan menghasilkan jarak tempuh lebih dari 144 meter. Artinya ya, atau kesimpulannya, statement yang kedua ini juga benar. Berarti kita bisa checklist ya. Nah, kita lanjut untuk statement yang ketiga. Percepatan jamaah dari rukun Hajar Aswad ke rukun Iraki adalah konstan. Nah, kita zoom ya. Hajar Aswad itu A, Iraki itu B. Yang ini nih. Iraki itu B. Adalah konstan ya percepatannya. Nah, kita lihat ya. Grafik A ke B. Grafik A ke B adalah grafik yang dia itu garis lurus kayak gini. Nah, kalau dia garis lurus kayak gini ya, dan dia miring, berarti percepatannya konstan. Artinya statement yang ketiga ini juga benar, dan kita bakal lanjut untuk statement yang keempat. Gerakan tawaf dari rukun Syrian ke rukun Yamani dikategorikan dalam gerak lurus berubah beraturan. Yuk kita lihat ya, dari rukun Syrian itu adalah C, rukun Yamani adalah D. C ke D. Nah, ini udah jelas ya dari grafiknya. Kalau dia grafiknya V terhadap T, kemudian garisnya lurus kayak gini ya, miring tapi, berarti ini dikategorikan ke dalam GLBB. Nah, kalau yang GLB gimana, Kak? Kalau yang GLB itu, oke, kita hapus dulu ya. Nah, kalau yang GLB itu dia grafik V terhadap T-nya, dia adalah lurus kayak gini nih. Kenapa? Karena kalau GLB itu kan gerak lurus beraturan. Dengan artian, benda itu bergerak lurus dengan kecepatan yang beraturan atau dengan kecepatan yang konstan. Nah, agar kecepatannya konstan berarti grafiknya adalah berapa garis lurus pada sumbu X. Kalau yang GLBB dia miring kayak gini. Nah, kayak gini nih gambarnya kalau GLBB. V terhadap T. Oke, artinya nih kesimpulannya adalah statement 1 sampai 4 itu benar semua. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Jarak antara kota Mekah dan Madinah adalah 450 km. Nah, di sini saya sudah buat data diketahuinya. Di sini saya buat jarak antara kota Mekah dan Madinah, saya singkat sebagai SKD. Kemudian
dari Makkah berangkat rombongan jamaah yang akan berziarah ke makam Nabi menggunakan bis dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Nah, di sini kata Makkah saya singkat menjadi K, tujuannya supaya lebih singkat ya. Karena kalau seandainya saya tulis Makkah itu terlalu kepanjangan, sehingga di sini saya hanya menuliskan VK aja. Yaitu VK-nya sebesar 80 km per jam maksudnya. Kita lanjut. Pada saat bersamaan, nah statement pada saat bersamaan ini menunjukkan bahwasanya TK-nya sama dengan TD, di mana K itu Mekah dan D adalah Madinah. Bersamaan dari Madinah, rombongan bergerak dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Nah, ini menunjukkan nilai dari VD atau kecepatan yang dilakukan oleh jamaah dari Madinah. Pertanyaannya adalah kedua rombongan tersebut akan bertemu pada tempat. Oke, jadi kita langsung bahas saja. Nah, untuk tipe soal seperti ini, alangkah lebih baiknya adik-adik menggunakan gambar untuk bisa lebih memahami maksud dari soal. Misalnya kayak gini. Anggaplah di sini adalah kota Mekah yang kita singkat sebagai K aja. Madinah adalah D. Mereka jaraknya adalah 450 km. Dari Makkah berarti ke sana ya, Madinah berarti ke sini. Nah, mereka bertemunya di mana? Kita misalkan, anggaplah misalnya di titik ini. Mereka bertemunya. Artinya dari sini ya, dari titik sini ke sini ini adalah jarak tempuh yang dilalui oleh jamaah dari kota Mekah. Sementara yang ini ke sini itu adalah jarak tempuh yang dilalui oleh jamaah dari Madinah. Artinya SK tambah SD itu adalah 450. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut nih untuk perhitungannya. SK tambah SD sama dengan 450. Nah, di sini kenapa langsung 80 dikali T? Nah, datangnya tuh dari sini adik-adik. Di GLB, persamaan itu kan V sama dengan S per T. Karena di sini S, sehingga persamaannya menjadi V dikali T. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masukin. Oke, kita hapus dulu. VK. Di sini kan dia SK ya. Kalau SK berarti kita gunakannya VK. VK-nya adalah 80, kemudian TK-nya itu sama dengan TD. Karena TK-nya sama dengan TD, ini ya, TK-nya sama dengan TD. TK sama dengan TD itu maksudnya adalah waktu berangkatnya, waktu berangkat antara jamaah dari Makkah dan Madinah itu sama. Nah, karena mereka sama, kita boleh buat sebagai T. TK sama dengan TD sama dengan T. Oke ya, makanya di sini kita tulisnya T. Kemudian untuk SD-nya berarti VD dikali dengan T. VD-nya adalah 100, kemudian dikaliin T. Lalu tinggal kita jumlahin aja nih. 100T tambah 80T berarti 180T sama dengan 450. Artinya T-nya adalah 450 dibagi dengan 180. Nah, di sini kita langsung aja coret 0 dengan 0. Kemudian 45 dengan 18 sama-sama kita sederhanakan dengan cara dibagi 9. 45 dibagi 9 adalah 5. 18 bagi 9 adalah 2. Artinya T-nya adalah 5/2 jam. Atau dengan kata lain, nanti jamaah dari Mekah dan Madinah itu akan bertemu setelah menempuh jarak ya, atau setelah perjalanan sejauh 5/2 jam atau 2,5 jam. Nah, sekarang kita bakalan menghitung jarak tempuh yang dilalui oleh jamaah dari kota Mekah dengan cara menggunakan yang ini nih persamaannya. 80 dikali T. T-nya kita dapetin dari sini, 5/2. Nah, tinggal dihitung aja. 80 dibagi 2 berapa? 40 kan? Oke, 40. Kemudian 40-nya dikali 5. Dapatlah 200 km.
Nah, tadi kita udah gambarin ya. Di sini Mekah, ini Madinah. Total jarak tempuh dari sini ke sini ya, dari K ke D adalah 450. Nah, SK-nya adalah 200 km. Ini punya SK ya, yang warna biru. Sementara yang SD-nya saya buat warna merah deh. Nah, berarti si SD berapa nih? Tentu aja 450 dikurang dengan 200, yaitu 250. Nah, artinya nanti jarak tempuhnya adalah 200 km dari kota Mekah atau 250 km dari kota Madinah. Kedua jamaah itu bakal bertemu di sini kan. Nah, kita cek nih untuk option yang A. 150 km dari kota Mekah. Oh enggak, karena dia 200. Yang B 300 no, 350 bukan ya. Yang C 200 dari Madinah, enggak. Yang D 250 km dari kota Madinah, benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, yang ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan jamaah haji saat melempar jumrah yang menghasilkan lintasan batu yang berbentuk parabola. Berdasarkan gambar lintasan batu, maka pernyataan yang benar itu yang mana? Kita cek untuk pernyataan yang pertama. Kecepatan vertikal batu di B adalah 0. Nah, kita lihat ya. Titik B itu adalah di sini nih. Di mana titik puncak atau titik terjauh yang ditempuh oleh si batunya setelah dilempar. Ingat konsepnya. Ketika benda dilempar ke atas ya, dan dia sudah mencapai di titik tertinggi atau titik puncak, maka benda tersebut akan berhenti. Setelah berhenti, dia bakalan turun. Nah, pada saat berhenti di atas sini, maka dia memiliki kecepatan sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk statement yang pertama ini benar. Coba kita kecilin ya. Oke, kita hapus dulu. Berarti yang pertama benar. Kemudian kita lanjut yang kedua. Energi potensial terbesar berada di titik B. Nah, ini ada kaitannya dengan energi potensial ya. Perlu diketahui adik-adik bahwasanya energi potensial itu persamaannya adalah MGH. Di sini kita lihat energi potensial berbanding lurus dengan H. Artinya apa? Artinya semakin besar ketinggiannya, maka semakin besar juga energi potensialnya. Nah, dari semua titik atau dari titik A, B, dan C, titik tertinggi titik yang mana? Titik B dong, ya kan? Artinya energi potensial yang terbesar adalah di titik B, sehingga statement yang kedua juga benar. Oke, benar ya. Kita lanjut yang ketiga. Ini kita hapus dulu. Untuk menempuh jarak terjauh, besar sudut alfa sama dengan 45 derajat. Nah, kita akan bahas dulu untuk persamaan menghitung jarak terjauh atau S-max. Nah, ini persamaannya. Untuk menghitung S-max ya atau jarak terjauh, kita bisa menggunakan persamaan dari V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, di sini ada nilai dari alfanya sebesar 2 alfa. Nah, supaya ya atau syarat supaya S itu maksimum, maka sin alfa itu harus sama dengan 1. Pertanyaannya kenapa harus 1? Kenapa nggak harus 2? Ingat, di nilai-nilai sudut ya dari sin 0 sampai dengan sin 90, nilai terkecil adalah 0 ya nilainya, sementara nilai terbesar adalah 1. Di mana sin 0 adalah 0, sin 90 adalah 1. Makanya di sini saya tulis ya, sin 2 alfa sama dengan 90. Nah, kenapa sin 2 alfa dapatnya dari sini nih? Sin 2 alfa dari sini kita masukin ke sini. Nah, supaya kita akan menghitungkan berapa alfanya. Nah, sin 2 alfa sama dengan sin 90. Sin sama sinnya tinggal kita coret aja ya, atau kita bagi. Kemudian alfanya berarti 90 dibagi 2, yaitu 45 derajat. Artinya statement yang ketiga ya ini. Yang ketiga itu juga benar.
Kita lanjut statement yang keempat. Waktu tempuh dari A menuju B sama dengan B menuju C. Oh iya, ini jelas sudah benar ya. Jarak tempuh dari A ke B itu pasti akan sama dengan B ke C. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu semuanya benar.